Assalamualaikum. Kelas 12 kayaknya baru pertama kali ketemu sama Bu Yeni lewat YouTube ya. Setelah liburan, what did you do on your holiday? Apa yang kalian lakukan di liburan kalian kemarin? Let me know through the comments. Kasih tahu Bu Yeni ya lewat komen-komen kalian. Alright, for our first meeting at the second semester, untuk pertemuan pertama di semester kedua, our material gonna be expressing obligation and prohibition. Jadi, how do we have to express obligation and prohibition? Jadi gimana kalimat yang kita gunakan untuk mengekspresikan obligation atau keharusan dan juga prohibition atau larangan gitu. Tentunya dalam bahasa Inggris ya. Oke, bisa dilihat di samping yaitu expressing obligation and prohibition. Okay, let's jump to the material. Alright, what is obligation and what is prohibition? What is the difference? Okay, kalau obligation and prohibition, obligation itu keharusan, prohibition itu larangan. Nah, semuanya sama-sama harus, tapi yang obligation itu harus dilakukan. Kalau yang prohibition harus tidak dilakukan atau dilarang dilakukan. Oke, bisa dibedakan ya. Obligation itu keharusan harus dilakukan. Kalau prohibition itu larangan. Oke, gimana cara membedakannya? Oke, bisa dilihat dulu ya. Itu sedikit deskripsinya. Obligation is the state of being forced atau paksaan to do something because it is your duty. Untuk melakukan sesuatu karena itu adalah kewajiban. Or because of law atau karena hukum atau aturan, harus dilakukan karena aturan. Terus yang prohibition itu adalah larangan. Prohibition is the act of stopping something being done or used. Itu maksudnya adalah perilaku kamu berhenti melakukan suatu hal yang dilakukan atau yang sudah biasanya dilakukan, especially by law or a law rule or rule. Jadi karena berdasarkan hukum atau rule, aturan. Stop something being done, untuk suatu hal itu dihentikan. Oke, obligation itu harus, prohibition itu obligation itu harus dilakukan, prohibition itu harus berhenti dilakukan. Oke. Nanti ada ciri khas yang bisa kalian lihat dengan jelas ketika itu obligation atau prohibition. Okay, next. Okay, what is the social function of obligation? Itu social function itu fungsinya buat apa? Itu nanti kalau untuk SMK khususnya itu nanti untuk menyatakan keharusan dan larangan di suatu institusi. Jadi misalnya kayak yang pertama di sekolah, and for you who study mechanics, it's gonna be useful in the garage. Jadi ketika di bengkel nanti kan ada keharusan atau ketidakharusan. Or if you can apply for Daihatsu or working in a factory. Jadi kalau kamu kerja di factory atau di pabrik, nah itu nanti kan ada aturan keharusan dan larangan gitu, keharusan dan larangan. Alright, yang pertama ini tuh bisa langsung muncul di tanda di ruangan atau bisa juga digunakan dalam percakapan. Bisa dilihat di sini contohnya. Itu sudah diwarna menjadi warna hijau dan merah. Oke, bisa kebacakan satu ya. Aryo, can you tell me things you must or must not do when you are at school? Aryo, kasih tahu ibu dong apa yang harus dan tidak harus kamu lakukan, tidak boleh dilakukan ketika kamu sekolah. Sure, mom, tentu, mom. There are many that we must and mustn't do. Ada banyak hal yang harus dan tidak boleh kita lakukan. Yang hijau itu yang harus ya, yang berarti yang obligation. Contohnya yang pertama itu we must wear uniform completely and tidily.
kita harus menggunakan seragam dengan lengkap dan tidily rapi. Itu keharusan. Kalau yang merah itu yang larangan. We mustn't wear t-shirt, jeans, and sandals. Kita tidak boleh menggunakan kaos, jeans, dan sandal. Nah, itu begitu ke bawah, yang hijau itu semuanya adalah obligation. Terus yang merah itu adalah prohibition. Jadi silahkan dilanjutkan dibaca, nanti sambil dicari artinya. Oke, sampai di sini bisa kita lihat ya, kalau ada kata must, M-U-S-T itu must itu harus. Tapi kalau mustn't do itu berarti tidak boleh dilakukan gitu. Mustn't itu must not sama aja. Oke, kita lihat detailnya ke selanjutnya. Oke, bisa dilihat di situ obligation itu menggunakan kata must. Must adalah modal verb dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menyatakan keharusan. Kalau yang obligation itu khusus, ciri khasnya adalah ada kata must, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, verb one. Tidak boleh ditambah ed, tidak boleh ditambah ing, tidak boleh ditambah s. Jadi I must talk itu verb pertama. Terus you must keep the house clean, you must study. Jadi ada kata must diikuti oleh verb pertama, itu harus diingat. Tidak boleh diikuti oleh verb yang ada ed-nya, ada ing-nya, ada s-nya. Jelas? Gampang. Yuk lanjut. Selain penandanya, selain must itu juga have to. Have to atau has to itu berubah tergantung subjeknya ya. Have to itu juga artinya harus. Tapi antara must dan have to itu agak sedikit berbeda. Kalau must itu 100%, you have to do that. Jadi kamu harus melakukannya 100%. Kalau tidak, you will have to be punished. Kamu harus ada hukuman. Tapi kalau have to itu mengharuskan, saran tapi mengharuskan gitu. Masih termasuk saran tapi mengharuskan. Jadi sekitar 80% kamu harus melaksanakannya gitu. Oke, yang pertama pakai must, yang kedua pakai have to. Have to juga harus selalu diikuti verb 1. Contohnya, I have to wear uniform at work. Aku harus mengenakan seragam saat bekerja. Yang kedua, Rita has to finish her work. Kenapa kok jadi has to? Karena subjeknya adalah nama orang, he, she, it. Pengganti wanita, pengganti laki-laki, sama benda. Oke. Sampai sini semoga nanti bisa diulangi lagi biar lebih paham. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kalau prohibition ini larangan itu hampir, yang penting kamu ingat must, berarti kalau dilarang jadi must not ya, atau mustn't, disingkatnya jadi mustn't. Contohnya, you mustn't sleep. Must not itu bisa disingkat menjadi mustn't. Lalu diikuti verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Jangan ada ed, jangan ada ing, jangan ada s di belakang. Jadi kalau misalnya kamu nulisnya Rudy must not tells, nah itu salah ya. Jadi it should be Rudy must not tell. Oke, ntar didengerin lagi biar lebih paham. Terus yang kedua, ketika membentuk pertanyaan, nah must-nya kan tadi setelah subjek ada di tengah ya, tengah ya, kata kedua itu diubah menjadi ke depan. Jadi must I sleep here? Haruskah aku tidur di sini? Katanya gitu. Must I sleep? Sleepnya menggunakan verb pertama. Must I sleep here? Must we study hard? Must we study? Studinya verb 1. Oke, bisa dilihat itu di tanda kuning, jangan menggunakan have to dalam bentuk negatif. Jadi semua prohibition tidak ada yang menggunakan have to dalam bentuk negatif. Lihat yang bagian kuning ya. Jadi hanya menggunakan must not saja. Next, language feature-nya bisa dilihat bedanya dari sebelah kiri ya.
Untuk menyatakan obligation itu biasanya yang muncul adalah kata need to, it's necessary that, selain must itu ada need to, it's necessary that, it's obligation that, supposed to. Untuk menyatakan larangan bisa pakai don't rely, prohibited, aren't allowed tuh pakainya gimana? Contohnya, you aren't allowed to smoke at the school area. Kamu nggak boleh merokok di area sekolah, gitu ya. Ada subjeknya ditaruh di depan. Contohnya lagi, you aren't permitted. Kamu tidak diperbolehkan. You aren't permitted to bring any endangered things. Jadi kamu dilarang membawa barang-barang yang membahayakan. Gitu juga bisa. Oke, nanti bisa dibaca lebih jelasnya. Kalau ada pertanyaan, next time kalau kita ada Zoom, kalian bisa bertanya. Oke, let's move on. Nah, ini contoh penggunaannya, dan ada juga yang sudah digaris. Silahkan nanti dibaca dan dicari artinya. Oke, dipahami artinya. Oke, dipahami maknanya. Untuk digunakan untuk apa? Ya. Oke, contohnya di sini di dialognya, what's that real? Oke, contohnya di I need to go now. I need to go now itu berarti artinya aku harus pergi sekarang, because this form must be submitted this noon. Karena form ini must be, harus, submitted, dikumpulkan this noon, siang ini. Contohnya kalau percakapan gitu, terus yang ada di teks silahkan bisa dilihat sudah di warna hijau semua. You are supposed to be on time. Supposed to itu adalah kata harus. Jadi you are supposed to be on time. Kamu harus on time. Kamu harus tepat waktu. Oke, itu bisa dilihat semuanya. Contoh-contohnya hijau semua. Mohon dipahami. Nah, oke. Kira-kira materi tentang obligation and prohibited itu prohibition itu seperti itu. Berupa bagaimana kita mengungkapkan obligation, keharusan, dan juga prohibition atau larangan. Oke. Nanti silahkan diulang berkali-kali kalau misalnya belum